Assalamualaikum anak solih-solihah kelas 5. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang volume balok. Nah, volume pada kubus adalah jumlah kubus satuan pada sisi mendatar dikali jumlah kubus satuan pada sisi samping dikali jumlah kubus satuan pada sisi tegak. Pada balok juga berlaku hal yang sama. Contoh, kita hitung terlebih dahulu kubus satuan pada sisi mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus satuan. Kemudian pada bagian samping ada 4 kubus satuan dan pada bagian sisi tegak ada 2 kubus satuan. Sehingga volume dari balok ini adalah 7 dikali 4 dikali 2 sama dengan 56 kubus satuan. Bagaimana dengan kubus yang ini? Kita hitung terlebih dahulu kubus satuan pada sisi mendatar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus satuan. Pada sisi samping ada 4 kubus satuan, sedangkan pada sisi tegaknya ada 5 kubus satuan. Sehingga volume dari balok pada gambar 3 adalah 5 kali 4 kali 5. 5 kubus satuan pada sisi mendatar, 4 kubus satuan pada sisi samping, dan 5 kubus satuan pada sisi tegak. Sehingga diperoleh 100 kubus satuan. Mudah bukan? Nah, pada gambar 2 pada sisi mendatar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus satuan. Pada sisi samping ada 3 kubus satuan dan pada sisi tegaknya ada 4 kubus satuan. Sehingga volumenya adalah 7 dikali 3 kali 4 sama dengan 84 kubus satuan. Perhatikan balok pada gambar keempat. Ada pada sisi mendatar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kubus satuan. Pada sisi samping ada 1, 2, 3, 4 kubus satuan. Pada sisi tegak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus satuan. Sehingga volumenya adalah 6 kubus satuan pada sisi mendatar dikali 4 kubus satuan pada sisi samping dikali 5 kubus satuan pada sisi tegak, sehingga hasilnya adalah 120 kubus satuan. Jadi volume pada balok keempat adalah 120 kubus satuan. Dari keempat gambar kubus satuan ini yang membentuk balok, maka dapat kita simpulkan bahwa jika ada suatu kubus, ketika ada suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H, maka ada satu bagian yang lebih panjang pada bagian alasnya kita sebut sebagai P atau panjang. Kemudian sisi sampingnya atau rusuk di sampingnya ini kita sebut sebagai L atau lebar, sedangkan sisi tegaknya atau rusuk tegaknya kita sebut sebagai T. Sehingga jika dari kubus satuan tadi sisi mendatar
dikali sisi samping dikali sisi tegak, atau bisa kita tulis P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk mencari salah satunya? Misalkan kita diminta mencari panjangnya, maka rumus yang kita gunakan adalah volume dibagi lebar kali tinggi. Ketika mencari lebar, maka volume dibagi panjang kali tinggi. Ketika mencari tinggi, maka volume dibagi panjang kali lebar. Ini adalah rumus untuk volume balok. Contoh soal. Berapa volume balok di atas? Di sini, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa panjang dari balok tersebut adalah 10 cm. Lebarnya adalah 3 cm dan tingginya adalah 8 cm. Sehingga volume balok tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 10 kali 3 kali 8 sama dengan 240. Karena satuannya panjangnya cm, maka volumenya cm kubik. Contoh yang kedua. Sebuah balok mempunyai panjang 18 cm dan lebar 10 cm. Jika volume balok tersebut adalah 1260 cm kubik, berapa cm tingginya? Maka di sini diketahui panjang 18 cm, P 18 cm, lebar L sama dengan 10 cm, dan volume balok tersebut adalah 1260. Yang ditanyakan adalah tingginya. Maka mencari tinggi, rumus yang tadi, volume dibagi panjang kali lebar sama dengan 1260 dibagi 18 kali 10. 1260 18 kali 10 180. Hasilnya adalah 7 cm. Jadi tinggi balok tersebut adalah 7 cm. Nah, contoh yang ketiga. Luas alas balok adalah 36 cm. Jika tinggi balok 10 cm, tentukan volume balok. Di sini diketahui luas alas sama dengan 36 cm kubik. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, yang dicari volumenya. Padahal ketika mencari volume, kita butuh yang namanya panjang dan lebar. Karena tingginya sudah diketahui ya. Sekarang perhatikan gambar balok berikut. Alas balok adalah bagian yang kita arsir. Nah, berbentuk persegi panjang. Pertanyaannya, alas balok berbentuk persegi panjang sehingga luasnya adalah P kali L, panjang kali lebar. Artinya, volume ini dapat kita tulis juga dengan luas alas dikali tinggi. Karena P kali L adalah luas alas. Luas alas dari balok. Nah,
Jadi ada dua rumus untuk menentukan volume balok, panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 36 cm persegi, sedangkan tingginya adalah 10 cm, maka volumenya adalah 360 cm kubik. Jadi, volume dari balok tersebut adalah 360 cm kubik. Contoh yang selanjutnya. Ada sebuah balok mempunyai panjang 20 cm dengan lebar dan tinggi balok sama dengan 15 cm. Volumenya berapa? Jadi kita diminta untuk mencari volume balok, panjangnya 20 cm, lebarnya dan tingginya mempunyai panjang yang sama, yaitu 15 cm. Pertanyaannya adalah volumenya berapa? V sama dengan 20 kali 15 kali 15 sama dengan 4.500 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 4.500 cm kubik. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.